Bahas soal persiapan tes STAN di tahun 2024, bagian tes intelijensi umum, matematika. Halo teman-teman, kembali lagi di channel IB School. Kali ini kita masuk ke pembahasan tes persiapan STAN ya di tahun depan, yaitu tahun 2024. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapakah nilai yang harus diperoleh untuk mata pelajaran kelima agar dia memperoleh nilai rata-rata 85? Untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian harus tahu nih rumus dari rata-rata gabungan. Ini kita misalkan X bar ini sebagai rata-rata gabungan, maka rumusnya adalah X1 ini sebagai nilai pertama, ditambah dengan X2 sebagai nilai kedua, lalu ditambah X3 sebagai nilai ketiga, ditambah X4 sebagai nilai keempat, dan terakhir ditambah X5 sebagai nilai kelima yang akan kita cari nanti. Jangan lupa dibagi dengan 5 semuanya. Oke, kita masukkan angkanya ya. Ini berarti X rata-ratanya adalah 85, itu ada di soal. Sama dengan X1-nya 91, ditambah X2-nya 88, ditambah X3 nilai ketiganya tadi 86, ditambah X4 berarti 78, ditambah, nah ini nilai kelima yang akan kita cari. Ini semuanya jika dijumlahkan, 91 tambah 88 tambah 86 tambah 78 itu adalah 343. Lalu 5 yang bawah ini bisa kita kali ke kiri, yaitu ke 85. Jadinya 425. Lalu ini tinggal kita tulis ulang ya. 425 sama dengan tadi hasilnya 343 ditambah nilai kelima, yaitu X5. Lalu 343 kita pindahkan ke kiri, jadi 425 dikurang 343 sama dengan X5. Maka ini kalau kita kurangkan akan mendapatkan jawabannya, yaitu 82. Bisa ya teman-teman? Jadi caranya yang harus kalian hafalkan adalah rumus dari rata-rata gabungannya. Oke, jenis soal ini cukup banyak keluarnya, dan ini termasuk dalam soal rata-rata gabungan. Lanjut kita sekarang ke soal nomor 2. Dari gambar di atas, sebuah tangki terisi sepertiganya. Apabila diisi lagi dengan 6 liter air, maka isi tangki tersebut akan menjadi setengahnya. Berapa literkah kapasitas tangki tersebut? Oke teman-teman, coba kalian lihat tangkinya itu adalah gambar yang di atas ini ya. Cara mengerjakannya ini kita misalkan dulu. Kalau terisi semua, ini kita ibaratkan dengan X liter. Maka untuk sepertiga ini jadinya sepertiga X, atau sepertiga dari isi yang penuh tadi. Lalu untuk setengah yang ini jadi setengah X. Maka jika kita buat aljabarnya, ini akan menjadi setengah X sama dengan sepertiga X ditambah dengan 6. Kenapa jadi begini? Karena tadi disebut ya, jika sepertiganya itu ditambah dengan 6, jadinya adalah setengahnya. Makanya jadinya seperti ini persamaannya. Kalau sudah seperti ini sudah gampang, ini tinggal kita lakukan proses aljabar seperti biasa. Ini jadi setengah X, sepertiga X-nya pindah ke kiri, jadi dikurang sepertiga X sama dengan 6. Ini cara mengurangkannya seperti biasa ya, cara campuran. Penyebutnya kita samakan 6, maka yang ini jadi 6 bagi 2 kali 1, kali X-nya jadi 3X, dikurang dengan 6 bagi 3 kali 1 kali X juga jadi 2X. Per 6 sama dengan 6. Oke, 6 yang bawah ini tinggal pindah ke sebelah kanan, jadinya 36. Lalu 3X kurang 2X itu X. Nah, tadi kan pemisalan di atas, X itu adalah jika isi tangkinya tersebut penuh. Maka kita dapat jika penuh, itu isinya adalah 36 liter. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Jika luas segitiga di atas adalah 216. Maka nilai dari C yang tepat adalah, nah coba kalian perhatikan, jadi maksud dari luas di sini adalah luas dari segitiga yang ini ya teman-teman, yang diarsir ini. Jadi kita harus tahu dulu rumus dari luas segitiga. Rumus luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah untuk alasnya coba kalian lihat. Dari C ke 5C, nah ini adalah sebagai alas. Jadi tinggal kita kurangkan ya, 5C dikurang C. Lalu untuk tingginya itu dari C ke 4C, berarti tinggal kita tulis 4C dikurang C.
Setelah ini tinggal kita jabarkan, jadi setengah dikali 5C kurang C 4C, dikali 4C kurang C itu 3C. Oke, pada soal itu udah ada ya luas segitiganya, tadi adalah 216. Jadi kita tulis lagi ya, biar gampang, ini 216. Nah, ini ada yang bisa dicoret teman-teman, yang setengah dengan 4 ini ya, kalau dicoret jadi 2. Maka jika kita tulis 216 sama dengan 2C dikali 3C, 216 sama dengan 6C pangkat 2, maka 216 per 6 sama dengan C pangkat 2. 216 bagi 6 itu 36, maka C-nya tinggal kita akarkan yang 36 ini. Kita dapat jawabannya adalah 6, yaitu yang A. Lanjut kita ke soal nomor 4. Seorang siswa mengikuti kuis dan tidak dapat menjawab 3 pertanyaan. Jika siswa tersebut mendapat skor 85%, maka banyaknya soal adalah... Oke teman-teman, untuk mengerjakannya ini kita tulis dulu. Jika dia jawab semua, itu maka akan mendapat skor yang 100%. Lalu tadi dia kan tidak dapat menjawab 3 pertanyaan. Nah, berarti ini kita cari dulu persen dari 3 pertanyaan ini berapa. Maka caranya 100% tinggal kita kurang dengan 85% yang dia dapat skornya tadi. Sama dengannya jangan lupa 3. Maka ini jadi 15% sama dengan 3. Oke, 15% itu adalah 15 per 100 sama dengan 3. Jadi kalau kita mau dapat jumlah soal seluruhnya, tinggal dibalik teman-teman. Jadi 100 per 15 kali dengan 3. Nah, ini bisa dicoret ya, 15 dan 3. Yang ini 5, 100 bagi 5 itu 20. Jadi kita dapat banyak soalnya adalah 20, yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 5. Pada tahun 2002, usia seorang anak sama dengan 1/4 usia ibunya. Jika pada tahun 2006, usia anak tersebut 1/3 usia ibunya, maka anak tersebut sebenarnya lahir pada tahun... Oke, kita tulis lagi ya, apa yang diberitahu pada soal. Tahun 2002, ini tadi di soal diberitahu bahwa anak itu usianya 1/4 ibu. Jadi misalkan anak itu A sama dengannya 1/4, ibu itu misalnya B. Di tahun 2006, usia anak tersebut 1/3 usia ibu. Berarti A sama dengan 1/3 B. Tapi di sini ada yang berubah. Karena yang jadi patokan tahun 2002, maka 2006 ini akan bertambah 4 tahun. Jadi A di sini ditambah 4, lalu B di sini juga ditambah 4. Jangan lupa pakai tanda kurung. Oke, tinggal kita operasi seperti biasa ya. A plus 4 sama dengan, ini 1/3 kali B, 1/3 B, 1/3 kali 4, ini 4/3. Supaya gampang, semuanya kita kali dengan 3. Ini jadi 3A plus 12 sama dengan 1/3 B kali 3, itu 3-nya hilang, jadi B saja. Ditambah ini juga jadi tinggal 4. Oke, kita ke atas lagi ya. Ini kan A sama dengan 1/4 B. Maka jika kita mau tahu B, 4-nya tinggal ke sebelah kiri jadi 4A. Nah, setelah dapat B sama dengan 4A, kita ganti teman-teman. B di sini jadi 4A ditambah dengan 4. Oke, ini kita pindahkan di sini. Sekarang tinggal kita pindah-pindah ya. Yang 12 dikurang 4 karena 4-nya pindah ke kiri, lalu yang 4A dikurang 3A karena pindah ke kanan yang 3A-nya. Jadi kita dapat nilai A adalah 8 tahun. Nah, 8 tahun ini itu adalah umur A ketika tahun 2002, di mana A itu adalah umur anak. Maka, jika kita mau tahu tahun lahirnya, tinggal 2002 ini kita kurangkan dengan 8. Jadi, kita dapat anak tersebut lahir di tahun 1994. Jadi, jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, ini adalah pembahasan dari soal nomor 1 sampai 5 terkait persiapan testan di tahun 2024. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya, yaitu soal nomor 6 sampai 10. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar testan 2024. Terima kasih.